Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Arafa, NIM 09910802211010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Jadi pada proyek video saya akan membahas materi pada mata kuliahan pendidikan anti korupsi, yaitu tentang dampak masif korupsi. Baiklah, materi yang pertama yaitu bagian A tentang dampak ekonomi. Jadi berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, di mana korupsi ini bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi ini juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distori dan ketidakefisienan yang tinggi. Dan yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas ini semakin menurun. Dan yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi ini menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersebut lebih banyak. Dan yang keempat yaitu kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak dipapara dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dan yang kelima yaitu meningkatnya hutang negara. Jadi karena korupsi yang terjadi di Indonesia ini akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Selanjutnya yaitu bagian B tentang dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Jadi bagi masyarakat miskin, korupsi ini mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertautang antara satu sama lain. Dan hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengantasan kemiskinan berjalan lambat. Ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir yaitu solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Yaitu bagian C tentang runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang pertama, matinya etika sosial. Jadi korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Jadi secara umum peraturan dan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansi dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dan peraturan dan undang-undang yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Dan yang terakhir yaitu birokrasi tidak efisien. Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidakefisienan. Selanjutnya yaitu bagian D, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik dan demokrasi. Ketiga, menguatnya plutokrasi. Dan yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu bagian E, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dan yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara korupsi. Dan yang terakhir yaitu bagian D, dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurut kualitas lingkungannya. Jadi kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusahaan tersebut yang disalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar nasional. Dan yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan mengalami kualitas
lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global.